Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Kita harapkan semua baik ya pastinya, dan dalam keadaan sehat selalu. Oke, langsung aja untuk video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan mind map logo. Baik, untuk materi pembelajaran sebelumnya kaitannya dengan konsep desain logo sudah saya jelaskan. Dan untuk video kali ini kita akan membahas secara rinci dan detail kaitannya dengan mind map logo. Gitu teman-teman ya. Apa itu mind map logo? Jadi untuk materi kali ini masih menyambung dengan materi sebelumnya, dan nanti juga akan berkesinambungan secara kontinu dengan materi selanjutnya. Gitu ya. Jadi untuk simak terus setiap video-video saya, materi-materi saya kaitannya dengan desain logo dengan tahapan-tahapan yang seharusnya. Jadi video ini kita khususkan untuk materi pembelajaran pada konsentrasi keahlian desain komunikasi visual kelas 11 untuk sekolah SMK. Gitu teman-teman. Baik, kita langsung saja kita bahas kaitannya dengan mind map logo pada materi saya kali ini. Baik, ini saya share screen kaitannya dengan pembahasan materi tentang mind map logo. Nanti untuk materi ini akan kita bahas secara detail, dan nanti saya praktekkan juga bagaimana cara membuat mind map logo, gitu ya. Baik, langsung saja untuk materinya tentang mind map logo ya. Nah, untuk gambaran mind map logo nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan kita gambarkan jaring-jaring seperti ini. Oke, ini aja contoh. Ini masih kurang lengkap sebenarnya untuk yang contoh gambar di sini ya. Nah, nanti kurang lebih nanti seperti ini. Ini sudah didesain di komputer. Nanti kita buat contohnya secara manual dulu. Ini ya, ini mind map logo. Terus yang berikutnya, nah ini kurang lebih juga sama, mind map logo. Oke, sebenarnya untuk mind map logo ini contoh-contohnya bisa dilihat atau bisa didapat dari internet, Google, dan YouTube lainnya juga banyak sekali ya tentang mind map logo. Tetapi perbedaannya hanya kaitannya dengan itu tema yang dibahas atau yang dibuat itu apa, kayak gitu ya. Nah, ini yang berikutnya ini juga sama. Oke, ini juga contoh mind map logonya kurang lebih seperti ini. Ini digambar secara manual ya, pakai pensil atau ballpoint. Ini nanti kita juga akan saya praktekkan bagaimana cara membuatnya secara manual. Yang penting harus sesuai dengan rumus mind map logo. Untuk rumusnya di materi berikutnya sudah saya sebutkan, yaitu 5W1H. Nah, itu rumusnya harus diingat-ingat terus untuk membuat mind map. Oke. Nah, kita masuk ke pengertian dari mind map. Oke, mind map itu mind mapping gitu ya. Oke, begini. Salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi. Oke. Ya, dalam bentuk grafis ya di sini. Dalam bentuk grafis. Jadi, memetakan informasi yang dirancang. Jadi digambar ya, karena dalam bentuk grafis berarti kan digambar. Untuk lebih mudah atau lebih memberi penjelasan, mind map dapat dipetakan menggunakan garis percabangan. Nah, seperti tadi ya ini ya, garis percabangan, gambar ya, visual, maupun kata kunci yang saling berkaitan. Nah, itu kuncinya di sini teman-teman ya. Kata kunci, harus kata kunci dengan konsep atau ide utamanya. Nah, itu sesuai dengan konsep atau temanya apa gitu ya. Kita misalkan mau membuat sebuah logo. Nah, logo apa yang akan kita buat? Ya, maka itu menjadi temanya atau ide utamanya. Mind map akan membantu seseorang dalam berbagai hal seperti merencanakan, berkomunikasi, mengingat sesuatu dengan baik, membuat seseorang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran, serta mempelajari segala sesuatu ya dengan lebih cepat dan efisien.
Nah, ini yaitu tentang atau pengertian dari mind map atau mind mapping. Jadi harus diperjelas di sini ya, dan diingat bahwa intinya mind map itu dalam bentuk gambar, digambarkan dalam sebuah percabangan, garis percabangan seperti jaring laba-laba gitu ya. Dan harus ada kata kunci. Kata kunci sesuai dengan konsep atau ide utamanya. Dan untuk tujuan mind map sendiri itu tadi ini ya penjelasannya di sini, tujuannya ini. Oke, ini mind map. Oke, sampai sini ada yang dipahami atau ada yang kurang paham? Oke, untuk teman-teman yang kurang paham bisa berkomentar di bawah ya, atau apa namanya itu ya, nanti kita bahas lagi katanya ada sesuatu hal yang kurang atau ada yang kurang paham. Oke, gitu. Oke, lanjut ya. Oke, ini di materi sebelumnya sudah saya bahas juga kaitannya dengan rumus mind map. Ini rumusnya ya. Nah, ini rumus ini harus diingat-ingat terus. Rumus. Oke. Rumusnya ini 5W1H, who, when, why, what, where, dan who. Oke, ini diingat-ingat terus dan harus dipahami di sini. Next, deskripsi kopi celuak. Deskripsi kopi celuak di sini saya contohkan ini ya. Saya contohkan kaitannya dengan kopi celuak itu sendiri. Kita buat deskripsinya secara detail di sini. Gitu ya. Kopi celuak merupakan kopi yang dihasilkan dari daerah Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di sini. Nah, ini deskripsi. Jadi yang terpenting dalam mendesain sebuah logo yaitu mendeskripsikan konsep logo itu sendiri. Jadi misalkan kalau kita mau membuat branding logo sebuah kopi, maka kita harus mendeskripsikan kopi itu sendiri. Apakah itu kopi itu dari wilayah Celuak atau wilayah lainnya, lah itu seputar wilayah-wilayah itu, dan mendeskripsikannya kaitannya dengan keadaan lingkungan masyarakat di sekitar gitu ya. Nah, kaitannya dengan deskripsi dari branding kopi itu sendiri. Dan deskripsi dari setiap produk yang akan kita branding itu harus kita tuliskan secara detail dan rinci ya teman-teman ya. Oke, sedetail-detailnya. Mungkin itu produk itu miliknya siapa, alamatnya mana, kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Sekiranya itu perlu ditulis dalam deskripsi, ditulis semua. Baik, itu ini pertama yang harus benar-benar kita rinci sebelum kita membuat mind map. Kalau deskripsinya minim sekali atau kurang, maka kita nanti dalam membuat mind map nanti akan kurang juga kaitannya dengan tadi. Kata kunci dalam setiap mind map itu harus ada. Kata kunci ini didapatkan dari deskripsi ini tadi ya. Nah, ini harus penting. Jadi ini sebagai catatan pertama yang harus kita buat ini. Deskripsi dari produk yang akan kita branding itu apa. Gitu ya. Sampai sini jelas? Oke, next ya. Nah, dari hasil deskripsi tadi yang saya jelaskan kaitannya dengan kopi celuak, maka saya gambarkan menjadi sebuah mind map gambaran seperti ini. Ini masih bentuk sederhana ya, karena ini setiap percabangannya di sub percabangan ini masih terlalu sederhana. Sebenarnya masih bisa diperdetail lagi untuk setiap percabangan di sini. Nah, gitu ya. Nah, baik, untuk membuat mind map di sini nanti saya praktekkan ya. Untuk membuat mind map di sini saya contohkan yaitu membranding kopi celuak. Maka kita tulis dulu. Kopi celuak di sini sebagai mainnya, main. Oke, itu ya. Mainnya atau idenya. Mainnya atau ide kita tulis di sini. Untuk bentuknya tidak harus lingkaran, bisa kotak, bisa persegi panjang, bisa segitiga dan sebagainya. Karena saya sudah terbiasa pakai lingkaran ya, maka ini lingkaran. Oke, mainnya kita tulis kopi celuak.
Setelah itu kita buat percabangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Percabangan pertama kita tulis rumusnya dulu, yaitu 5W 1H. Jadi teman-teman ya. 5 pertama, W pertama kita tulis who. Who itu siapa ya? Diperjelas saja, who itu siapa. Oke. W kedua itu when, kapan. Ini ya, when, kapan. W ketiga, why. Why itu kenapa ya? Oke, ketiga. Yang keempat, W keempat ya, what. What ini. Dan W kelima itu where, di mana. Oke, yang terakhir itu 1H-nya itu how, bagaimana. Oke, baik, ini percabangan pertama, kita masukkan rumusnya di sini. Berarti ada 6 percabangan di sini ya. Baik, setiap percabangan ini nanti kita buat sub percabangan lagi di sini. Di who, when, why, what, where, dan how. Baik, yang pertama who, siapa. Baik, sub percabangan berikutnya siapa. Siapa bisa kita buat sub percabangannya, yaitu siapa pemilik kopi ini. Maka ini kita tulis saja pemilik. Pemilik kopi ini siapa gitu ya. Yang pertama. Terus sub percabangan kedua bisa kita tulis who, siapa. Siapa penikmat. Oke. Yang menikmati kopi celuak ini nanti siapa gitu ya. Oke, gitu. Terus dari setiap percabangan ini, dari setiap percabangan pemilik ini siapa. Misalkan bisa kita buat detail lagi nih sebenarnya. Pemilik ini bisa kita tulis siapa nama pemiliknya. Misalkan Tono. Nah, Pak Tono misalkan ya. Gitu. Terus mungkin pemiliknya siapa lagi? Istrinya mungkin kita buat percabangan lagi. Gitu ya. Oke, baik, untuk percabangan yang ini penikmat. Penikmat itu penikmat kopi itu siapa saja. Bisa wanita ya, bisa wanita, ini kita tulis wanita, bisa pria gitu ya, bisa anak muda itu ya, kita tulis lagi. Kalau ada sub percabangan lagi kita tulis lagi begitu. Nah, untuk percabangan yang ketiga ini bisa kita tulis atau kita buat sub percabangan lagi teman-teman ya. Nah, kita tulis, kita kita breakdown sedetail-detailnya untuk mind map ini. Wanita ini siapa, umur berapa misalkan gitu. Umur berapa yang bisa menikmati kopi ini. Pria juga sama. Ini ya kita buat percabangan kalau ada gitu. Nah, ini yang who, baru who. Berikutnya untuk rumus kedua when. Oke. When di sini kita buat percabangan 1. Pertama, produksi. Kata dengan produksi. Kapan kopi celuak ini diproduksi gitu ya. Jadi harus menimbulkan tanda tanya di sini. Kapan kopi celuak itu diproduksi? Itu disub lagi. Produksi kopi celuak itu setiap hari, berarti every day. Setiap hari ya, setiap hari. Bisa disub lagi kalau mau ya teman-teman ya. Setiap hari itu pukul berapa jam? Mulai jam berapa sampai jam berapa misalkan. Kayak gitu ya. Setiap hari. Nah, ini. Terus yang berikutnya percabangan lagi ya. Oke, when, kapan kopi celuak itu dijual? Dijual atau dipasarkan ya. Dipasarkan itu kopi celuak itu bagaimana atau kapan gitu ya. Baik, untuk when ini jualnya misalkan ini saya tulis seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Berarti ini selesai produksi kopi celuak itu dijual atau dipasarkan itu 1 minggu sekali. Didistribusikan ke toko atau dijual gitu ya. Yang ketiga kaitannya dengan why, kenapa? Kenapa ya? Kenapa ini kok? Kenapa kopi? Kenapa kopi celuak itu dalam bentuk kopi? Ya karena kopi kan. Kopi. Oke, ini khas. Oke, karena khas gitu ya. Terus what? Apa? Apa kopi celuak itu? Apa? Kopi celuak itu apa? Ini saya tulis minuman ya, minuman. Minuman apa? Kita breakdown lagi, kita buat sub lagi ya, kopi. Apa gitu ya, bisa biji-bijian juga ini sebelum diproduksi kan dalam bentuk biji ya, biji kopi gitu. Nah, where, di mana? Berikutnya ya ini ya, rumus kelima. W ini where, lokasi. Misalkan di mana kopi celuak diproduksi, lokasinya mana gitu ya, lokasi.
lokasi paling tinggi dulu, misalkan ini Pati, langsung saya sebut Pati saja di sini ya. Pati kabupatennya, terus di sini kecamatannya Celuak gitu ya. Kecamatannya Celuak. Terus mungkin ini di sub lagi, Celuak itu kan luas. Desanya mana gitu. Desa, terus mungkin di sub lagi RT, RW dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ya. Dan berikutnya untuk rumus satu hal terakhir ini bagaimana kita bisa buat sub main ini produksi, bagaimana produksinya, bagaimana memproduksinya, terus bagaimana menjualnya. Oke, seperti ini. Bisa diproduk lagi, produksi apa? Produksi kopi pastinya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kurang lebih langkah-langkah membuat mind map. Di sini saya contohkan untuk kopi Celuak. Nah, dan yang terpenting perlu diingat ya teman-teman ya. Untuk membuat mind map ini, misalkan di setiap sub percabangan ini ada dari 6 rumus ini, di setiap sub percabangan ini boleh ada yang sama. Boleh ada yang sama teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, misalkan saja di sini mana ya. Oke, di sini contohnya when. Kapan kopi Celuak itu dijual? Ini ya, ini. Terus bentar. Saya ganti warna dulu. Nah, ini kapan kopi Celuak itu dijual? Ini ya. Ini kan juga sama dengan rumus ini. Bagaimana kopi Celuak itu dijual? Lah, sama kan teman-teman ya. Ini tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah ini. Terus apalagi kira-kira di sini kopi. Di sini banyak ya hal yang sama di setiap subnya. Kopi di sini juga kopi. Tidak masalah. Gak apa-apa. Jangan dihiraukan untuk setiap sub kalau ada hal yang sama. Nah, ini kurang lebih proses pembuatan mind map di sini. Dan nanti teman-teman ya, di setiap mind map percabangan ini nanti kita ambil hal-hal yang menjadi kata kunci pokok dalam membuat langkah berikutnya, yaitu metrik. Nah, itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Misalkan kopi Celuak ini nanti yang akan kita buat, misalkan dari pemilik di sini kita ambil nanti menjadi metrik, terus di sini kopi ya, kopi sendiri di sini ya, kopi, terus di sini lokasi ini nanti kan mengerucutkan atau menjadi sub-sub lagi kan, menjadi di mana gitu kan. Oke, lokasi, terus kopi di sini nanti bisa di breakdown lagi ya. Kopi itu apa saja? Kopi itu ada biji kopi, daun kopi, atau mungkin yang lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini nanti kita ambil kata kunci di setiap mind map ini. Kata kunci di sini kalau kita mau ngambil kata kunci itu nanti tidak boleh sama dari setiap sub. Misalkan di sini sub kopi ini sudah diambil, maka kopi ini nggak usah. Berarti satu aja ini. Satu kunci diambil. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih untuk membuat sebuah mind map produk, atau kita nanti membuat desain logo. Inilah tahapan sebelum kita membuat mind map. Oke, sampai sini paham? Kalau ada yang kurang paham bisa komentar di bawah, nanti kita bahas secara detail di video-video berikutnya. Sampai sini lanjut. Oke, kita lanjut dulu saja ya. Nah, selesai teman-teman. Baik, itu tadi untuk proses pembuatan mind map materi katanya dengan mind map logo. Di sini untuk mind map sebenarnya tidak hanya dipakai untuk membuat logo saja. Tadi sesuai dengan tujuan mind map itu bisa dipakai untuk membuat sesuatu hal yang kaitannya dengan pemecahan masalah dan sebagainya. Baik, itu tadi untuk pembahasan kaitannya dengan materi mind map logo. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.